Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Habib Ahmad Purba. Kali ini kita akan membahas penggunaan kontrol panel hosting. Pada tahap awal kita akan melaksanakan instalasi kontrol panel hosting EHCP di dalam server Debian 9. Sebelumnya di sini saya sampaikan bahwa server Debian yang saya gunakan ini adalah Debian 9 yang baru saja diinstal, jadi belum ada dilakukan konfigurasi apa-apa di dalamnya. Nah, sebagai tahap awal di sini saya akan tampilkan IP address dari server Debian. Di sini masih menggunakan IP DHCP. Untuk sebuah server kita harus men-setting agar IP yang diberikan pada server adalah IP statik. Baik, untuk tahap pertama saya akan konfigurasi dahulu network untuk server, di mana network yang akan kita gunakan kali ini menggunakan adapter host only Ethernet, di mana kliennya nanti adalah komputer host atau komputer yang saya gunakan di dalam kegiatan simulasi ini, di mana sistem operasinya menggunakan Windows 7 64 bit. Baik, sebelum kita konfigurasi klien, terlebih dahulu kita konfigurasi dasar dari server. Pertama, kita akan set IP address dahulu dengan menjalankan file network nano etc network interface. Di sini IP kita setting menjadi IP static, di mana networknya adalah ENP0S3 yang merupakan standar pada Debian 9. Lalu IP-nya kita set menjadi IP static dengan alamat kita gunakan di sini kelas B, walaupun nanti kita subnet di kelas C. Misalnya kita buat 172.16.11. Lalu agar menjadi kelas C kita netmask dengan 255.255.255.0. lalu kita simpan dengan Ctrl X dan yes, lalu enter. Selanjutnya di sini kita konfigurasi juga file host, yaitu dengan mengetikkan nano etc lalu host. Di sini saya akan pada baris kedua saya buat IP-nya adalah IP server 172.16.11. Lalu untuk hostnya di sini saya berikan saja misalnya habib.com. Ini hanya opsional saja, boleh dibuat seperti ini, boleh tidak.
karena pada saat ini Habib.com ini belum merupakan sebuah domain aktif, artinya masih belum ada domain yang aktif di server ini. Lalu kita simpan, kemudian kita masuk ke file resolve, kita buat name servernya berada di file etc resolve.conf. Di sini masih kosong, lalu kita berikan name server, yaitu IP server kita sendiri, yaitu 172.16.11. Lalu kita simpan. Saya hapus layar. Selanjutnya kita masukkan repositori dari DPD Debian, baik DPD 1, 2, dan 3, karena saat ini Debian saya tidak terhubung ke internet, sehingga untuk menginstal aplikasi EHCP nanti untuk paket-paket dependensinya akan nanti kita ambil dari DPD. Maka di sini kita set dulu repositori ke DPD, berada di file etc apt source.list. Di sini kita tampilkan dahulu bahwa repositori masih menggunakan DPD1. Ini akan kita tambahi untuk DPD2 dan 3 dengan cara menggunakan apt cd-rom add. Namun terlebih dahulu kita tambahkan DPD-nya dari harddisk, yaitu menggunakan file ISO. Di sini sudah ada DPD2. Lalu kita pilih, kemudian kita enter untuk mengaktifkan apt cd-rom add. Lalu enter. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada DPD ketiga. DPD 1 tidak perlu lagi karena sudah tadi dimasukkan dalam list file source.list. Setelah kita masukkan DPD 3 lalu enter. Setelah kita masukkan DPD 2 dan 3 lalu kita update, apt update. Kita batalkan, Ctrl C. Kita masuk saja kembali ke file nano etc apt source.list. Nah, di sini sudah masuk 3 DPD, yaitu DPD 1, 2, dan 3. Sehingga nanti proses instalasi paket-paket yang diperlukan sudah diarahkan kepada DPD. Selanjutnya alamat link untuk repositori melalui internet di sini saya nonaktifkan dengan memberikan tanda pagar, sehingga nanti tidak perlu connect ke internet. Saya simpan. Selanjutnya kita restart network, karena tadi kita konfigurasi network. tc initd networking restart. Setelah restartnya oke, lalu kita cek IP address. Di sini terlihat bahwa IP address kita masih double ya. Ada IP dari
DHCP dan ada IP statik yang kita buat tadi, agar bersih, tidak terkontaminasi ya dengan IP DHCP dari NAT. Maka di sini kita reboot dahulu servernya. Kita tunggu proses reboot ini agar kita dapat memastikan IP address kita sudah benar-benar bersih, yaitu 172.16.11. Kita login menggunakan superroot. Sekarang kita cek IP address kita. Nah, di sini di ENP0S3-nya sudah tinggal satu buah IP, yaitu 172.16.11. Selanjutnya kita set IP address untuk klien. Lalu di sini yang kita setting adalah adapter atau network VirtualBox host only network, karena kita sesuaikan dengan device network pada server kita menggunakan host only adapter, maka pada klien kita gunakan VirtualBox host only network. Kita berikan IP-nya adalah mengikuti network dari server kita. Kalau di server menggunakan 172.16.11, maka di sini saya buat 172.16.12. Kemudian subnet masknya jangan lupa pastikan 255.255.255.0 sesuai dengan netmask di server. Lalu pada default gateway di sini sesuaikan dengan gateway yang ada di jaringan, tapi di sini saya buat saja gateway-nya adalah sama dengan alamat server 172.16.11. Demikian juga pada DNS. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita tes dari klien apakah sudah connect ke server menggunakan command. Kita ping ke 172.16.11, yaitu IP address dari server. Jika sudah reply, maka ini sudah terjadi koneksi yang baik antara klien dengan server. Nah, sebelum kita menginstal EHCP, sebaiknya di sini dahulu kita sudah mempersiapkan aplikasi EHCP yang saat ini sudah tersimpan di hard disk atau di klien. Di sini EHCP yang saya gunakan adalah EHCP terbaru yang sudah saya download dari internet, yaitu EHCP Yeni, yaitu EHCP terbaru. Namun agar aplikasi EHCP dari klien ini bisa saya upload ke server, maka terlebih dahulu kita install aplikasi FTP. Di sini saya menggunakan ProFTPD. Nah, di sini dia akan meminta DPD2. Saya masukkan ISO DPD2 Debian installer. Lalu kita enter.
Kita tunggu proses instalasinya. Selesai. Sekarang kita cek dengan menggunakan dpkg spasi min L ProFTPD menunjukkan apakah aplikasi ProFTPD sudah terinstall. Nah, ternyata di sini kita tidak menggunakan ProFTPD tapi menggunakan ProFTPD basic saja. Maka di sini saya ulangi apt install ProFTPD basic. Lalu kita install. Kemudian kita cek apakah ProFTPD basic sudah terinstall. Ya, ternyata sudah terinstall. Selanjutnya lalu kita jalankan aplikasi WinSCP atau FileZilla yang berguna untuk sebagai aplikasi untuk mengupload aplikasi EHCP dari klien ke server. Saya menggunakan FTP tadi belum kita konfigurasi sehingga settingannya masih settingan standar. Hostname di sini adalah IP server 172.16.11. Kemudian portnya masih standar 21, belum kita rubah. Kemudian user Debian saya adalah Habib. Mungkin Anda juga menggunakan username berbeda sesuai dengan username yang Anda buat pada waktu instalasi. Lalu passwordnya di sini saya gunakan adalah root. Lalu oke, login. Nah, kemudian kita cari file tadi. EHCP berada di folder Habib kelas 12, berada di itu yang kita pilih, EHCP Yenny TGZ. Nanti akan kita upload ke direktori home Habib yang merupakan user Debian di Debian. Lalu klik kanan lalu upload. Nah, di sini EHCP terbaru sudah terupload ke server. Kita tutup. Selanjutnya kita cek di direktori Habib. Kita masuk ke direktori home, lalu Habib, lalu kita cek dengan ls. Nah, di sini sudah ada EHCP Yenny. Nah, EHCP Yenny ini menggunakan extension TGZ, sehingga untuk mengekstraknya kita menggunakan aplikasi tar min xzvf, lalu filenya adalah EHCP Yenny TGZ. Kita ekstrak. Selesai proses ekstrak. Lalu kita lihat isinya, hasilnya, yaitu sebuah direktori bernama EHCP. Kita masuk ke direktori EHCP. Nah, di sini nanti ada file-file yang dibutuhkan untuk proses instalasi, yaitu di sini instalasi EHCP biasanya kita gunakan nanti secara otomatis, karena saat proses instalasi EHCP banyak sekali file-file dependensi yang ikut di dalamnya, mulai dari Apache, PHP, dan seterusnya, yang merupakan file-file yang digunakan dan mendukung server EHCP. Namun di sini saya, sebelum kita install EHCP, saya akan install tool namanya apt install nettool. Nanti akan berguna untuk mengaktifkan
perintah ipconfig. apt install nettool, enter. Di sini meminta dpd1, lalu OK, enter. Selanjutnya lalu kita instalasi EHCP. Saya ls kan dahulu bahwa kita di sini memerlukan, tadi sepertinya sudah saya jelaskan, kita memerlukan file install sh. Maka untuk menginstalnya kita gunakan /install.sh. Lalu kita tunggu proses starting EHCP installation, yaitu proses memulai instalasi EHCP. Saya jelaskan di sini bahwa server kita tidak connect internet. Kita iakan saja bahwa akan kita lanjutkan, enter. Kemudian dijelaskan di sini bahwa untuk instalasi secara otomatis gunakan .install.sh. Tekan continue, enter. Lalu di sini juga ada outline install process, update apt-get, install php, dan menjalankan install run install 1 php, install 2 php, dan seterusnya, termasuk web server dan database. Lalu tekan enter untuk melanjutkan. Di sini proses instalasi EHCP lumayan memakan waktu yang sangat banyak sekali, sehingga kita perlu kesabaran untuk melaksanakan instalasi ini. Di sini diminta dpd3, kita masukkan dpd3, lalu enter. Lalu kembali meminta dpd1, enter. Kemudian meminta dpd2, enter. Kemudian dpd1, enter. Lalu sini meminta kita untuk melanjutkan dengan menekan enter. Ada kalanya nanti dalam proses instalasi ini, sistem instalasi tidak lagi meminta atau menampilkan pesan untuk menambahkan dari dpd, sehingga jika proses terhenti seperti ini, kita coba saja menambahkannya menggunakan dpd yang lain. Di sini saat ini yang aktif dpd1, sekarang kita coba dpd2 untuk melanjutkan proses instalasinya, walaupun tidak ditampilkan pesan untuk memohon ke dpd yang dibutuhkan. Jika sudah, lalu enter. Selanjutnya kita masukkan nama. Saya gunakan di sini saja Habib. Kemudian gunakan email, bebas kita gunakan email aktif atau tidak. Saya gunakan di sini habibahmad@gmail.com. Lalu enter. Di sini meminta masukkan password untuk user MySQL untuk EHCP. Saya gunakan saja di sini passwordnya untuk root. Nanti saya gunakan password root ini untuk hampir keseluruhan user. Kemudian password untuk admin
EHCP panel, maka saya biarkan saja kosong atau saya isi dengan standar 1 2 3 4. Lalu kita ulangi 1 2 3 4. Lalu di sini sistem install menyatakan bahwa hostname kita adalah Debian. Kita enter saja bahwa memang benar Debian. Kemudian IP-nya juga sudah disebutkan 172.16.1.1. Jika sesuai, langsung enter saja. Kemudian bahasa di sini saya gunakan bahasa Inggris, English. Kemudian apakah akan menginstal program-program tambahan, saya yes-kan aja, enter. Kemudian jika seperti ini, maka kita tambahkan DPD yang lain walaupun tidak ada pesannya. Kita gunakan DPD1, contoh. Anda bisa menggunakan DPD1, jika tidak berjalan, gunakan DPD3 atau 2. Lalu di sini juga lag atau proses instalasinya sepertinya berhenti, lalu kita rubah DPD-nya. Saya gunakan DPD2, enter. Lalu kita rubah lagi DPD-nya, kembali DPD1, enter. Nah, jika masih terhenti juga, kita rubah lagi DPD-nya, kembali ke DPD2, lalu enter. Kita rubah lagi DPD-nya, kembali DPD1, enter. Nah, jika terhenti juga, kita masukkan DPD2, lalu enter. Kemudian new packet will be installed. Kita masukkan kembali DPD1, kemudian pindah lagi ke DPD2, lalu enter. Lalu masuk lagi ke DPD1, lalu enter. Lalu kita ganti kembali ke DPD2, enter. Nah, jika juga tidak berjalan, kita gunakan DPD3, enter. Selanjutnya tampilan konfigurasi Runcup Core, kita gunakan yes, enter. Lalu diminta masukkan password, kita gunakan password root. Password yang saya gunakan, Anda boleh menggunakan password lain. Kembali masukkan password root untuk konfirmasi. Ya, proses instalasinya sudah akan selesai. Kita tunggu
hasil akhir dari instalasi EHCP ini. EHCP runs restart complete. Nah, sudah selesai. Proses instalasi EHCP sudah selesai. Jika sudah selesai, selanjutnya kita coba menjalankan EHCP dari klien. Kita buka sebuah web browser. Saya buka Google Chrome. Pertama kita coba dahulu di alamatnya ini, kita ketikkan alamat EHCP 172.16, itu alamat server 11, lalu kita berikan foldernya EHCP, lalu enter. Jika menemukan not found, maka konfigurasinya itu berada di konfigurasi Apache. Lalu kita lakukan perubahan pada Apache. Kita masuk ke direktori etc Apache, lalu size available, lalu kita lihat isinya dengan ls. Di sini kita file EHCP itu berada di 000 default, maka kita hapus saja dengan menggunakan rm file 00 default.conf. Jadi yang kita hapus adalah 00 default.conf dan yang kita gunakan adalah 00 default. Enter. Lalu kita ganti file 00 default.conf, kita ganti menjadi 00 default, lalu kita rubah extensionnya menjadi conf. Jadi file 00 default ini kita ganti menjadi 00 default.com, yaitu file yang tadi yang kita hapus dan kita buat menjadi file baru yang diambil dari file 00 default. Lalu enter. Sekarang kita cek, kita ganti isinya nano 00 default.conf. Nah, di sini server name-nya default kita ganti dengan server root kita, yaitu tadi menggunakan habib.com. Kemudian dokumen rootnya itu berada di, untuk EHCP dokumen rootnya berada di var www.new. Lalu simpan, yes, enter. Kita jalankan A2 inside 00 default.conf. Lalu kita restart Apache-nya, kita reload saja. Salah, maaf, Apache 2. Nah, setelah kita reload, kita buka lagi browser dari klien, lalu kita reload. Nah, di sini EHCP sudah bisa login. Kita masukkan username-nya adalah admin, passwordnya 1234 yang tadi kita gunakan pada waktu proses instalasi EHCP. Lalu kita login. Nah, sampai di sini proses instalasi EHCP sudah berhasil dan kita sudah bisa masuk ke halaman funnel dari EHCP yang akan selanjutnya kita gunakan untuk mengkonfigurasi dan menambahkan layanan-layanan di dalam server Debian. Demikianlah, terima kasih atas perhatian.
nanti akan kita lanjutkan dengan penggunaan EHCP di dalam mengkonfigurasi server. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.